Assalamualaikum Solih-Solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Emma dalam mata pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak dan perhatikan penjelasan Ustazah dalam video ini ya. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Yang pertama adalah pertumbuhan tumbuhan. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, mulai dari biji hingga tumbuhan itu mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang layu. Jadi di sini biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Lama-kelamaan akar tanaman akan tumbuh semakin besar dan kuat. Batangnya juga semakin tinggi dan besar. Daun juga semakin banyak. Setelah dewasa akan muncul bunga yang kemudian menjadi buah. Buah pun siap menghasilkan biji kembali. Bisa diperhatikan juga seperti gambar yang di samping ya, pertumbuhan jagung. Paham ya? Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Untuk perkembangbiakan alami, ini merupakan perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Di sini, tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, tumbuhan yang tumbuh berasal dari biji. Tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Misalnya, buah mangga, jeruk, jambu, dan lain-lain. Di samping ini merupakan contoh perkembangbiakan buah mangga ya. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dari tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dari tunas adalah tumbuhan yang berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Misalnya pisang, bambu, dan sosor bebek. Namun selain itu ada juga umbi. Nah, umbi ini bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Di sini ada 3 jenis umbi. Yang pertama ada umbi lapis, contohnya yaitu bawang merah, bawang bombay, bakung. Kemudian ada juga umbi batang. Contohnya ada kentang, gembili, talas. Dan ketiga ada umbi akar, contohnya wortel, singkong, dan ubi jalar. Bisa dipahami ya? Yang keempat adalah spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti tumbuhan paku-pakuan, jamur, ganggang, dan suplir. Spora terletak pada daun bagian belakang, berbentuk serbuk sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Dan spora disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan merupakan proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Yang pertama adalah mencangkok. Cara perkembangbiakan tanaman dengan mengupas kulit batang dan dibalut tanah agar batang tersebut memiliki akar. Nah, kelebihan dari mencangkok ini adalah tanaman tumbuh lebih cepat dan kualitas tanaman lebih baik. Kemudian kekurangannya adalah tanamannya mudah roboh karena akar hasil cangkok ini lebih rapuh. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah stek. Stek merupakan salah satu cara menanam tumbuhan.
Stek disebut juga sebagai perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan, misalnya batang atau tangkai. Sebelum memotong, pastikan bagian tumbuhan tersebut memiliki mata tunas. Bagian tumbuhan yang telah dipotong kemudian ditanam. Potongan itulah yang kemudian akan menjadi tumbuhan baru. Bisa dipahami ya? Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.